Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kepada seluruh pemirsa yang menonton lewat YouTube channel ini, YouTube channel GPDI Tiberias Bogor. Kami percaya bahwa keadaan Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan sebelum kita akan mendengar renungan firman Allah, kita akan berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami ingin mendengarkan sabdamu, renungan firmanmu pada saat ini Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, Tuhan tolong kami semua agar kami mempunyai iman, ketaatan kepada Tuhan, supaya kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita akan membuka ayat pokok kita di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15. Ini mengenai iman, dengan judul iman dan ketaatan. Iman dan ketaatan menjadi bukti kasih yang sangat sejati. Kita akan membaca ayat ini dalam Yohanes 14 ayat 15 berbunyi, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Haleluya. Jikalau kamu mengasihi aku di sini huruf besar, mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kamu akan menuruti segala perintahku. Dalam kehidupan orang percaya, iman dan kasih kepada Kristus bukan hanya ditujukan dengan kata-kata saja, dengan mulut manis, tetapi harus melalui ketaatan kepada firman Tuhan. Banyak orang berkata bahwa mereka mengasihi Tuhan. Banyak di mana-mana orang katakan, aku mengasihi Tuhan. Tetapi mereka tidak mencerminkan ketaatannya kepada Tuhan. Dan Yesus mengajarkan ketaatan itu adalah menjadi bukti kasih. Bahwa Allah kita sembah, Allah yang layak kita puji dan kita besarkan. Dialah yang selalu menolong saudara dan saya. Dia sudah berkorban buat saudara dan saya. Itulah bukti kasih yang terbesar buat Allah kita yang luar biasa. Kalau kita lihat arti kata kunci dalam bahasa Ibrani, kasih, dalam bahasa Yunani dikatakan adalah agape. Artinya kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Penuh pengorbanan dan bersumber dari Allah. Kasih yang penuh pengorbanan dan bersumber dari Allah. Dikatakan kasih agape. Kalau kita lihat menuruti, ada kata menuruti di dalam firman itu. Menuruti atau memelihara. Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani katakan tereo. Artinya menjaga, memperhatikan, dan dengan hati-hati, melakukan dengan kesungguhan hati. Jadi kalau ayat 14 dan 15 Yohanes secara harafiah bisa dimaknai sebagai berikut. Jika kamu mengasihi aku dengan kasih yang murni, maka kamu akan dengan setia menjaga dan melaksanakan perintah-perintahku. Puji Tuhan. Kalau kita lihat dari firman Tuhan, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita tarik kesimpulan. Pertama-tama, ketaatan adalah bukti kasih. Yang Yesus tidak mencari penyertaan cinta dari mulut saja atau dari kata-kata manis. Tetapi Tuhan melihat tindakan saudara dan saya yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita mengasihi saudara seiman kita? Apakah kita mengasihi sesama manusia? Firman Allah katakan bukan kata-kata, tapi tindakan. Firman Allah kata. Jadi ketaatan adalah bukti kasih. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 katakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita
menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi kalau kita mengasihi Allah, kita menuruti perintah-perintahnya. Itulah yang dikatakan ketaatan adalah menjadi bukti kasih. Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, rela hidup kudus, meninggalkan dosa, dan melakukan kehendaknya. Sekalipun keadaan itu sulit. Itulah yang dikatakan ketaatan adalah bukti kasih. Yang kedua dikatakan ketaatan timbul dari iman yang hidup. Ketaatan timbul dari iman yang hidup. Iman sejati, tidak mati atau pasif. Iman sejati yang menghasilkan buah, yaitu ketaatan. Ketaatan timbul dari iman yang hidup. Kalau kita baca dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman itu mati kalau tidak firman Tuhan kita tidak lakukan, kita tidak laksanakan. Dan perbuatan kita itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perbuatan disinilah adalah respon dari iman, termasuk ketaatan terhadap firman Tuhan. Itu yang kedua dikatakan ketaatan timbul dari iman yang hidup, bukan iman yang mati. Yang ketiga dikatakan ketaatan mendatangkan perkataan dan perkenanan dan janji Tuhan. Ketaatan mendatangkan perkenanan dan janji Tuhan. Tuhan memberkati mereka yang hidup taat, karena itu menunjukkan bahwa mereka hidup dalam hubungan yang benar dengannya. Kita bisa lihat di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kepada perintahnya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Wah, puji Tuhan. Engkau akan diangkat menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan di atas bumi ini. Kalau engkau melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dalam Ulangan 28 ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Berkat itu akan datang kepadamu kalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan kita melakukannya. Kata kuncinya berkat dalam hidup rohani, jasmani, dan pelayanan. Baik berkat jasmani, baik berkat rohani. Firman Allah katakan, Tuhan memberkati kehidupan saudara. Itulah ketaatan mendatangkan perkenanan dan janji Tuhan. Yang keempat dikatakan perumpamaan. Kalau kita lihat dari perumpamaan, dua anak yang disuruh bekerja. Kalau kita lihat di dalam Matius 28 ayat 31, saudara bisa lihat. Yesus menceritakan tentang dua anak yang diminta oleh ayahnya untuk pergi dan bekerja di kebun anggur. Anak pertama berkata tidak mau, tetapi kemudian menyesal dan pergi. Yang kedua berkata, ya saya akan pergi, tetapi dia tidak pergi. Tuhan lebih menghargai ketaatan dalam tindakan daripada janji manis. Tanpa perbuatan iman dan kasih sejati terlihat dari keputusan dan tindakan kita sehari-hari. Kalau saudara orang yang taat kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, pasti tindakannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 10 dikatakan, jikalau kamu menurut perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Iman dan kasih kepada Kristus akan selalu disertai dengan ketaatan. Tanpa ketaatan, iman menjadi kosong dan kasih hanya dalam kata-kata saja.
Bagaimana kita mengaplikasikan dalam pribadi kita masing-masing? Apakah hidup saya sudah mencerminkan kasih melalui ketaatan? Apakah saya hanya berkata Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak-Nya? Sudahkah saya membaca dan melakukan firman Tuhan setiap hari? Jadi kita harus sungguh-sungguh. Firman Allah katakan dalam Yohanes 15 ayat, jika kamu menurut perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau kuduskan firman-Mu menjadi berkat buat kehidupan kami. Agar kami taat. Agar kami mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya kata-kata. Dan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya anak-anak Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Pujilah Tuhan. Kami bersyukur. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.